Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang manajemen mutu laboratorium. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dina Soraya, NPM 016, dan 3 rekan saya, Eko Indra Pangestu, NPM 001, Farika Yunisa Lailani, NPM 003, dan Maitriani, NPM 022. Pertama, saya akan membahas tentang visi dan misi laboratorium. Kami memiliki visi yaitu mendukung pengembangan pendidikan kejuruan dalam bidang teknologi informasi dengan meningkatkan daya guna laboratorium komputer yang sesuai dengan standar manajemen mutu ISO 9001-2015. Untuk menjalankan visi, kami memiliki misi. Misi yang pertama, mendukung penyelenggaraan pembelajaran praktikum bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan materi ajar yang diajarkan oleh dosen. Yang kedua, mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian di laboratorium. Yang ketiga, mendukung pembelajaran yang berinovasi dalam bidang teknologi, baik informasi maupun teknologi telekomunikasi. Dan yang terakhir, mampu menciptakan laboran-laboran yang handal pada bidang pengelolaan laboratorium. Yang kedua, saya akan membahas tentang kebijakan mutu pada ISO 9001-2015. Yang pertama, laboratorium melaksanakan GLP atau Good Laboratory Practice dalam melakukan setiap kegiatan pengujian dan pembelajaran. Yang kedua, laboratorium memberikan mutu pelayaran progresif yang profesional secara maksimal dalam upaya memuaskan pelanggan. Yang ketiga, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, semua personel memahami serta menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium sesuai dengan SNI ISO 9001-2015. Yang keempat, dalam melaksanakan kegiatan pengujian dan pembelajaran, semua personil mengacu pada sasaran mutu atau quality objects laboratorium. Yang kelima, mengoptimalkan kapasitas sumber daya pengembangan dan penelitian. Dan yang terakhir, laboratorium berkomitmen untuk menjaga konsistensi pada SNI ISO 9001-2015 dan secara berkelanjutan dapat meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Saya Eko Indra Pangestu, NPM 1813 0250 01. Di sini saya akan melanjutkan prestasi dari Dina Soraya, yaitu tentang sasaran mutu. Sasaran mutu ini adalah yaitu hal-hal yang akan dikenai dari kebijakan mutu yang telah kita buat, sehingga dari kebijakan mutu kita akan lanjut ke sasaran mutu, di mana sasaran mutu ini ada 4. Yang pertama, ada penerapan sistem manajemen mutu laboratorium sesuai dengan SNI ISO 9001-2015 secara berkelanjutan. Yang kedua, ada pelatihan teknis penggunaan dan pemeliharaan disosialisasikan oleh personil terhadap pengguna baru. Yang ketiga, ada pelaksanaan uji banding yang diikuti oleh 3 laboratorium pengguna. Yang keempat, ada sinkronisasi dokumen ISO 9001-2015 dengan yang terbaru. Selanjutnya kita masuk ke analisis resiko, di mana di analisis resiko ini kita bahas tentang resiko yang akan terjadi pada laboratorium komputer, di mana analisis resiko menggunakan metode HIRA, yaitu Hazard Identification and Risk Assessment, merupakan suatu metode atau teknik untuk mengidentifikasikan kejadian atau kondisi yang berpotensi
memiliki resiko bahaya dengan melihat karakteristik bahaya yang mungkin terjadi dan mengevaluasi resiko yang terjadi melalui penilaian resiko dengan menggunakan matriks penilaian resiko, yaitu menurut Sushihodo dan Akbar 2013. Contoh tabelnya seperti ini. Yang pertama, yang paling sebelah kiri ada nomor, yang kedua ada sebelahnya ada jenis kegiatannya apa aja, sebelahnya lagi ada potensi bahaya apa yang akan terjadi, keparahannya dari bahaya tersebut, ada kategori dan nilai. Sebelahnya lagi ada frekuensi atau peluang, yaitu bahaya itu akan berpeluang terjadi atau tidak. Itu ada kategori dan nilainya. Yang sebelahnya lagi ada nilai resiko bahaya dari potensi bahaya tersebut. Yang terakhir ada level bahayanya. Ada yang sedang, ada yang mudah, atau ada yang paling bahaya sendiri. Nah, itu ada level-levelnya. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Tabel di atas yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, yaitu tabel yang berisikan jenis kegiatan dan kondisi lapangan yang mengandung potensi bahaya, di mana potensi bahaya berisikan potensi risiko bahaya dari suatu kegiatan atau kondisi lapangan. Keparahan dari frekuensi terdiri dari kategori dan nilai, di mana nantinya memberikan nilai terhadap potensi bahaya yang ada, sehingga kita dapat mengetahui seberapa parah jika bahaya itu terjadi dan seberapa sering bahaya itu akan terjadi. Nilai risiko bahaya merupakan hasil perkalian antara nilai frekuensi dan nilai keparahan, yang nantinya pada kolom level risiko akan dilihat nilai risiko bahaya tersebut masuk pada kategori yang mana, rendah, sedang, tinggi, ataupun sangat tinggi. Di sini terdapat tabel tentang level risiko, di mana nilai frekuensi dikali nilai keparahan. Deskripsi sangat rendah dikategorikan di sini kita menggunakan warna hijau, di mana level resikonya dimulai dari 1, maksimalnya 5. Selanjutnya rendah, warna kuning, level resikonya mulai dari 6 sampai 10. Selanjutnya sedang, nilai level resikonya 11 sampai 15. Keempat, ada tinggi, level resikonya 16 sampai 20. Yang kelima, sangat tinggi, di mana level resiko sangat tinggi ini berkisaran 21 sampai 25. Di samping tabel level resiko terdapat peta risiko antara nilai frekuensi dan nilai keparahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saya Farika akan menjelaskan materi tentang survei pelanggan laboratorium, di mana di dalam survei pelanggan laboratorium itu biasanya kita mengisikan sebuah angket atau sebuah brosur yang berisi tentang yang di dalamnya terdapat ada nomor, parameter, terus
kriteria penilaian dan juga keterangan alasan, di mana kriteria penilaian itu memiliki 5 kategori, yaitu TB atau tidak baik, K itu kurang, C itu cukup, B itu baik, dan M itu memuaskan. Di dalam parameter pendidikan teknologi informasi itu memiliki 10 kategori. Yang pertama ada pelayanan pendaftaran lab, di mana itu kita harus sesuai dengan laboratorium yang ada, kita harus mengisikan apakah itu baik, cukup, atau memuaskan, atau itu tidak baik, disertai dengan alasan. Selanjutnya ada sikap dan keramahan petugas. Itu kita bisa mengisikan tidak baik, kurang, cukup, atau baik, atau memuaskan, disertakan dengan alasan. Seperti contoh, sikap dari pelayanan petugas itu seperti apa, apakah dia rajin untuk membersihkan lab, atau dia kurang dapat dihubungi sehingga kita susah untuk mendapatkan kunci lab gitu kan. Jadi kita harus mengisikan kriteria penilaian, di mana disertai dengan alasan, karena dengan alasan tersebut maka semua akan diterima. Yang selanjutnya ada cara atau teknik sosialisasi tentang sistem manajemen lab. Selanjutnya ada penjelasan atau peraturan pemakaian lab terhadap pengguna. Ada waktu pemakaian lab untuk pengguna, kelengkapan alat penguji dan pembelajaran, kelayakan sarana dan prasarana lab, fasilitas pendukung yang disediakan seperti AC, proyektor, perangkat komputer, atau perangkat pendukung yang lainnya, dan lain-lain yang ada di dalam laboratorium komputer. Ada kebersihan ruangan lab, itu juga harus dijadikan parameter, di mana sebuah kebersihan itu membuat kita atau pengguna laboratorium itu tuh nyaman atau tidak di dalam laboratorium tersebut. Jadi kita harus memberikan kriteria penilaian, apakah kebersihannya itu baik atau tidak baik, atau cuman cukup, atau bisa memuaskan, dengan alasan di mana apakah dia setiap hari membersihkannya, atau apakah dia jarang 2 hari sekali membersihkan laboratorium tersebut. Yang terakhir ada keterangan dan konsistensi dalam menerapkan peraturan. Jadi di dalam laboratorium itu kan terdapat peraturan dan prosedur penggunaan. Jadi apakah peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh laboratorium komputer itu telah ditaati atau belum. Jadi itu sebuah parameter yang penting, di mana setiap orang bisa memberikan kriteria penilaian, apakah peraturannya itu tuh sudah baik, cukup, atau memuaskan, atau malah tidak baik, disertai dengan alasan kita memilih tersebut, alasannya seperti apa. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur laboratorium PTI, yaitu dalam SOP ini ada prosedur laboratorium komputer dan peminjaman fasilitas laboratorium komputer pendidikan teknologi informasi. Di dalam SOP ini pasti punya tujuan, yaitu menjamin pemanfaatan dan penggunaan laboratorium komputer secara baik, tertib, dan sesuai dengan tujuan yang ada pada manajemen mutu. Sehingga jika kita punya tujuan yang jelas, maka SOP ini akan berjalan dengan baik di dalam laboratorium komputer tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya dari teman saya.
Silakan. Saya Farika akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu perangkat laboratorium komputer. Perangkat laboratorium komputer memiliki 3 kategori. Yang pertama ada Kaprodi, Pendidikan Teknologi Informasi. Yang kedua ada Laboran Laboratorium Komputer. Yang ketiga ada prosedur peminjaman perangkat atau fasilitas, yaitu yang pertama Kaprodi Pendidikan Teknologi Informasi itu memiliki peran penting di mana dia akan menyetujui prosedur penggunaan yang ada. Yang kedua adalah laboran laboratorium komputer. Di setiap laboratorium komputer itu memiliki seorang laboran yang memiliki tugasnya untuk sebuah laboratorium komputer. Yang ketiga ada prosedur peminjaman perangkat dan fasilitas, di mana di dalam laboratorium komputer itu memiliki prosedur penggunaan atau peminjaman perangkat atau alat-alat yang ada di dalam laboratorium komputer. Itu biasanya disetujui oleh seorang kaprodi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur operasi baku atau standar operasional prosedur. Yang dimaksud dengan laboratorium komputer adalah ruangan dengan fasilitas komputer-komputer berikut perangkat-perangkat pendukungnya, di mana laboratorium komputer digunakan untuk kegiatan akademik, baik itu proses praktikum maupun proses perkuliahan. Di pendidikan teknologi informasi itu laboratorium pendidikan teknologi informasi tidak hanya digunakan untuk praktikum, tapi juga digunakan untuk proses perkuliahan untuk penyampaian materi tentang materi-materi yang akan disampaikan. Terus laboratorium komputer, jam operasional laboratorium komputer adalah sebagaimana tertuang pada jadwal mata kuliah yang telah ditetapkan oleh Kaprodi, kecuali ada kegiatan yang lain yang harus dilengkapi dengan surat permohonan ke Kaprodi. Jadi di jam operasional penggunaan laboratorium tersebut itu memiliki jadwalnya masing-masing untuk penggunaannya, kecuali jika di dalam hari-hari ada hal-hal yang penting atau mendesak itu dibolehkan untuk menggunakan, tetapi harus memiliki surat permohonan persetujuan dari Kaprodi ke Kaprodi. Mahasiswa program studi pendidikan teknologi informasi dapat menggunakan fasilitas laboratorium komputer pada mata kuliah yang telah ditetapkan oleh Kaprodi sesuai dengan mata kuliah, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, karena banyak juga yang menggunakan selain angkatan 18, misalnya angkatan 19 atau angkatan di bawah 17 juga akan menggunakan. Jadi sesuai jadwal dan sesuai prosedur mata kuliah yang ada. Yang kedua, selanjutnya jika ada kegiatan praktikum atau kuliah terjadwal, maka laboratorium komputer tertutup untuk digunakan selain untuk kegiatan tersebut. Jika sedang digunakan, tidak diperbolehkan untuk mengganggu proses laboratorium. Penggunaan laboratorium. Laboratorium komputer digunakan hanya untuk sivitas program studi pendidikan teknologi informasi atau tamu dengan izin laboran laboratorium komputer melalui persetujuan program Kaprodi. Jadi di laboratorium itu hanya digunakan untuk mahasiswa pendidikan teknologi informasi. Jika tamu ingin menggunakannya harus menyertai dengan surat permohonan peminjaman laboratorium. Selanjutnya pada SOP laboratorium, yaitu adanya tata tertib, di mana tata tertib ini berlaku bagi semua pengguna laboratorium komputer. Terus dalam tata tertib, pengguna dilarang untuk merusak, mencabut kabel-kabel atau perangkat apapun, mengubah layar komputer atau monitor, dan hal-hal yang mengganggu kelancaran, kerapihan pada laboratorium komputer.
Merusak di sini jika kita dengan sengaja untuk merusak perangkat yang ada di dalam laboratorium itu sangat dilarang. Selanjutnya, mengambil barang apapun yang merupakan aset laboratorium komputer. Itu di dalam komputer, di dalam laboratorium komputer pasti banyak aset-aset. Maksudnya seperti perangkat keras, seperti komputer, hardware, CPU, dan lain sebagainya, atau alat-alat yang ada pada laboratorium ini. Jika kita mengambil barang tersebut, itu sangat dilarang. Yang ketiga, meninggalkan barang atau sisa sampah apapun di dalam laboratorium komputer. Dimana maksudnya di sini meninggalkan barang atau meninggalkan sisa sampah itu jika kita membawa makanan dari luar laboratorium, seperti habis dari kantin kita membawa makanan dalam laboratorium, itu sisa sampah makanan kita itu harus kita bawa keluar, kita buang di luar, jangan ditinggalkan saja di dalam laboratorium tersebut. Dan dilarang memakai sendal atau memakai pakaian yang tidak sopan. Selanjutnya, menggunakan fasilitas laboratorium komputer untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan komputer, misalnya membuat paket, menggambar, dan sebagainya. Dan terakhir, menginstal program apapun tanpa persetujuan asisten atau teknisi. Jika di dalam laboratorium komputer kita ingin menginstal aplikasi, itu terlebih dahulu kita harus meminta persetujuan dari asisten. Jangan asal untuk menginstal saja di dalam laboratorium tersebut. Sehingga asisten atau teknisi pada laboratorium tersebut tahu apa saja yang kita install di komputer itu. Selanjutnya, pelanggaran atau yang dilarang tadi akan dapat sanksi, yaitu berupa teguran oleh laboran dan akan dilaporkan yang bersangkutan kepada Kaprodi Pendidikan Teknologi Informasi. Selanjutnya, ada pengelolaan dan pemeliharaan. Pengelolaan laboratorium komputer terdiri dari Kaprodi Pendidikan Teknologi Informasi, laboran laboratorium komputer, petugas kebersihan. Petugas kebersihan membersihkan ruangan setiap hari, kecuali di hari itu ada kegiatan lain. Sehingga jika petugas kebersihan ini harus membersihkan ruangan itu tiap hari, kecuali dia itu ada kegiatan yang pada hari itu tidak bisa membersihkan. Laboran laboratorium komputer setiap 1 bulan sekali secara rutin melakukan pengecekan setiap komputer, sehingga pada seorang laboran harus setiap bulan itu mengecek keadaan komputer yang ada pada laboratorium tersebut. Dan laboratorium komputer setiap 1 semester juga harus mengupgrade software jika diperlukan. Yang kemudian selanjutnya laboratorium memiliki tugas sebagai berikut: membantu terlaksananya penghematan listrik di laboratorium komputer dengan jalan selalu mengawasi pemakaian AC, pemakaian PC, dan sebagainya. Dan selanjutnya mematikan semua perangkat jika tidak digunakan. Rekanan saya yang menjelaskan tentang laboratorium memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, membantu terlaksananya penghematan listrik di laboratorium komputer dengan jalan selalu mengawasi pemakaian AC, pemakaian PC, dan sebagainya. Mematikan semua perangkat jika tidak digunakan. Yang kedua, membantu merencanakan, memelihara, memperbaiki perangkat keras yang berhubungan dengan jaringan LAN
dan internet seperti wifi router, switch, kabel-kabel, dan sebagainya. Yang ketiga, membantu sivitas arsitektur termasuk dosen, tenaga akademik pada permasalahan yang terkait dengan komputer dan perangkat pendukungnya. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kerapian ruang laboran. Yang kelima, membantu mengawasi penggunaan laboratorium komputer, termasuk menggunakan perangkat print, scan, dan sebagainya. Yang keenam, melakukan proses instalasi ulang, upgrading, maintenance dari setiap PC yang ada di laboratorium komputer. Yang ketujuh, membuat pembukuan peminjaman fasilitas laboratorium komputer dan melaporkan ke Kaprodi Pendidikan Teknologi Informasi setiap semester. Dan yang ke-8, jika ada kegiatan di luar jam operasional yang sudah mendapat persetujuan, maka wajib mengawasi kegiatan tersebut hingga selesai. Yang terakhir, D. Prosedur peminjaman fasilitas. Prosedur peminjaman fasilitas komputer di lab dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang dipimpin oleh salah satu perwakilan mengisi form peminjaman fasilitas yang disediakan oleh laboratorium komputer. Yang kedua, form tersebut harus menyertakan tanda tangan salah satu laboratorium komputer dan ditujukan kepada Kaprodi Pendidikan Teknologi Informasi. Yang ketiga, penyiapan form peminjaman harus dilakukan minimal 2 kali atau 2 hari sebelum kegiatan peminjaman dilakukan. Mahasiswa harus mematuhi semua klausul peminjaman fasilitas sebagaimana tertera dalam surat peminjaman fasilitas. Terima kasih.